Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke. Baik, kita akan memulai acara kita di 100 hari berdoa ini di hari yang ke-91, namun sebelumnya kita akan berdoa 77. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah sumber kehidupan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, oleh karena berkat-berkat yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Hingga kami boleh mengikuti kembali acara 100 hari berdoa ini di hari yang ke-91. Bapa di surga, kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami, itu yang menjadi harapan bagi kami, agar kehidupan kami pun akan semakin dekat dan lebih setia kepadamu. Kami serahkan perbaktian kami ke dalam tangan-Mu Bapa, pimpin acara kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Sion nomor 175, dan dipimpin oleh keluarga B. Makadada. Kita diundang untuk bangkit berdiri. Yesuslah penyembuh agung, Dia penasihat, yang susah sedih dan murung, dengarlah suara Tuhan. Lagu yang amat merdu bagi surga dan dunia. Lagu dari Yesus itu yang terindah. Ketakutan dihapuskan oleh kehadirannya. Aku rindu mendengarkan nama Yesus yang indah. Lagu yang amat merdu bagi surga yang dari Yesus itu yang terindah. Hormati dan puji domba yang mengganti kita. Betapa merdu terdengar kabar selamat yang segar. Lagu yang amat merdu bagi surga dunia. Lagu dari Yesus itu yang terindah. Apabila Tuhan datang, kita akan ke surga. Di sana kita selalu senang dan memakai mahkota. Lagu yang amat merdu bagi surga dan dunia. Lagu dari Yesus itu yang terindah. Doa buka oleh Ibu Norma Makadada. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, kami datang pada malam hari ini Tuhan padamu, seraya mengucapkan puji dan syukur, di mana Tuhan sudah mempertemukan kami kembali boleh beribadah via Zoom pada malam hari ini. Ini merupakan suatu sukacita bagi kami Tuhan, karena Tuhan sudah izinkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu sepanjang malam ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan acara kami ini, baik semua partisipan yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami masing-masing boleh diurat, terlebih pembicara Tuhan, Engkau berkati agar berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami yang mendengarkan ini boleh mendapatkan berkat, dan kami boleh dapat kami terapkan di yang sisa ini Tuhan. Berkati acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terimalah doa kami ini serta sempurnakan. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini kami hanya tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian di malam hari ini yang disampaikan oleh Ibu Manurung. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Manurung. Pendeta Sinarmata, silakan Pendeta Sinarmata. Bacakan riwayat singkatnya dulu. Oke. Pendeta Sinarmata yang baca riwayat singkatnya. Baik, terima kasih. Sebelum sampaikan kesaksian, saya akan menyampaikan sedikit kenalan riwayat singkat daripada hamba Tuhan, Bapak Pendeta DH Manurung. Hamba Tuhan ini tamat dari UNAI Bandung pada tahun 1970 dan ditempatkan di Sumatera Selatan di Jemaat Ratna sebagai intern kurang lebih 2 tahun. Dan setelah itu, hamba Tuhan ini ditempatkan di Martapura sebagai gembala jemaat, angkat sebagai DC. Pada saat itu sebagai ketua daerah hamba Tuhan almarhum Pendeta DP Panjaitan. Kemudian pada tahun 1974, Pendeta DH Manurung menikah dengan Ibu Esther Gultom. Dalam keluarga hamba Tuhan ini, Tuhan mengaruniakan 3 orang anak. Saat ini semua sudah menikah. 2 lahir di Palembang dan 1 lahir di... Ada 8 cucu. Jadi hamba Tuhan Pendeta DH Manurung dinas atau bertugas di daerah Sumatera kawasan selatan kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan sesudah itu dipindahkan ke Pematang Siantar sebagai bendahara daerah. Di sana bertugas kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke DKI. DKI hingga sampai pada saat ini hamba Tuhan ini melayani di DKI dan sekarang tinggal berdomisili di Bekasi. Jadi inilah sedikit perkenalan atau riwayat pelayanan daripada hamba Tuhan Pendeta DH Manurung, nanti boleh ditambahkan oleh hamba Tuhan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya sambung. Memang nama lahir saya itu D. Manurung, Dermatur. Tapi satu ketika pada waktu saya ada di Semarang, ada orang kita Jawa memberikan nama kepada saya Haryanto. Jadi kita diselamatkan di sana
menjadi nama Haryanto, tapi ada sedikit lelucon di situ. Pada waktu acara pesta, maka kita datang. Jadi makanan sudah siap di meja, maka yang mengundang makan itu jarinya seperti begini. Mas Manurung, iki jangan. Iki jangan. Iki jangan. Loh, yang boleh yang mana? Loh, maksudnya jangan itu sayur. Kira-kira begitulah pengalaman di Semarang. Baik, untuk tidak mengambil waktu terlalu panjang, memang tamat dari waktu itu belum UNAI ya. Apa ya? PTA kalau nggak salah ya. Setelah PTA apa namanya dulu ya? ITKA ya? Ya. Ya, ITKA. Jadi tahun 1970 akhir saya ditamatkan di sana, kemudian ditempatkan di Palembang. Setelah selesai intern 2 tahun, diangkat menjadi istilahnya waktu itu ABC Manager. Sekarang Balai Buku Advent ya. Kita tidak pernah ambil accounting. Jadi paling waktu di SMA mengambil tata buku. Tapi saya dipercayakan untuk memegang itu, ya saya juga ada sedikit kebingungan. Kemudian ditempatkan di klinik Tanjung Karang. Ya. Itulah ceritanya. Mungkin nanti timpang tindih dengan ceritanya. Tapi kemarin saya pikir sudah jelas oleh Pak Elon Menawan. Ya. Kemudian ditempatkan di klinik Tanjung Karang. Klinik ini sangat maju, ya. Pasien rata-rata di antara 250 sampai 300 satu hari. Dan waktu itu konsultan hanya 1 orang, Pak Wisang. Kita nggak masuk akal yang menjaga yang konsultannya selesai 300 orang. Saya tidak tahu di mana masalahnya itu, tapi orang terlalu percaya kepada klinik kita pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, satu keheranan bagi kita dan juga bagi masyarakat tersebut. Karena kalau bukan Bapak Wisang yang konsultannya, mereka mundur, ya. Begitulah ceritanya klinik itu, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara, kemudian setelah saya di sana, jadi saya diminta memegang 7 klinik Sumatera bagian selatan. Ya, ada 7 waktu itu. Ya, yang saya ingat ada di Bangka, ya, ada di Prabu Muli, ya, di Palembang sendiri juga ada dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita pegang itu pada waktu itu. Ya. Jadi klinik kita itu sangat disenangi banyak orang. Ya. Jadi pada 7 ya, klinik dialihkan ke Sumut menjadi bendahara. Saya merasa lagi enak-enaknya di sana, kok sudah dipindahkan. Pada waktu itu saya menolak. Yang menjadi ketua waktu itu adalah Dr. Asim Morangkir. Ya. Dia bilang, saya percaya kepada kamu. Di UNAI dulu saya sudah perhatikan kamu. Memang kamu jurusan kependetaan. Tapi untuk ini, saya yakin bahwa kamu bisa melaksanakan. Jadi saya nggak bisa mundur. Kemudian pada saat yang sama, saya dibuat melayani distrik Martapura. Ya, kita naik Honda atau naik motor.
Saudara-saudara, ada anggota yang pindah ke Senen. Ke Senen. Jadi itu dari Palembang bisa beberapa jam. Jadi kita dari Palembang itu naik motor. Jadi kita harus naik turun karena jalannya juga becek dan beberapa kali ada tempat menyeberangi kali. Ya. Jadi di sana pun banyak kita lihat ular-ular yang besar, ya. Yang besar. Ya, memang ngeri. Jadi begitu kita sampai di Senen itu, anggota yang pindah dari Martapura, kita dilayani makan. Wah, waktu dilayani makan ini saya sedikit kaget karena sayurnya dari batang nanas. Itu yang pertama saya makan sayur batang nanas. Tapi sebagai gembala, ya kita tidak terlalu menunjukkan bahwa kita kurang suka dengan sayur tersebut. Ya. Kemudian pada waktu kita pulang dari Martapura ke Palembang, kalau kita menabrak ayam mereka atau kambing mereka, kita harus bayar. Mereka berkata, Pak, nggak hati-hati. Coba kalau ini nggak mati dia, katakanlah bertelur 15. Kalau diperam, dia menjadi 15 ayam, dan seterusnya. Wah, ini melawan orang Kumering waktu itu, ya nggak gampang ya. Buka. Tapi pada waktu itu begitulah situasi yang kita hadapi kepada mereka. Jadi akhirnya kita pindah ke dan yang pegang klinik kembali kepada saudara Elon Manawan. Saudara Elon Manawan lah yang berjuang bagaimana akhirnya itu menjadi rumah sakit. Kemudian saudara Elon ini akhirnya menjadi keluarga kami karena anak kami menjadi menantunya, ya. Jadi menantu. Itu saya kira sedikit garis besarnya itu, ya. Jadi kemudian setelah tidak terpilih lagi jadi bendahara di DKI, kita mengerti politik-politik, tahu-tahu kita sudah dipolitikin orang. Padahal mereka yang menggeser antar jemput makanan mereka. Itulah pengalaman kerja di sana, saudara-saudara sekalian, ya. Sebagai gembala. Nah, jadi kalau saudara-saudara dengar mengenai Cilengsi, bukanlah Cilengsi yang sekarang, karena Cilengsi besar, ya. Pendeta HM Siagian itu, ya. Ya, jadi gereja yang kita gembalakan dulu itu sudah nggak tahu siapa yang punya sekarang karena banyak orang, ya. Orang Korea, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah sepintas selalu pengalaman di daerah Sumatera bagian selatan. Secara ringkas, kalaupun kita mau sambung menyambung, itu bisa Sabang Merauke karena ceritanya banyak. Hadirin sekalian, kita beralih kepada acara khotbah. Mungkin sebelumnya ada acara special song barangkali.
Baik, terima kasih Bapak Pendeta D.H. Manurung yang sudah menceritakan perjalanan pelayanannya sebagai seorang gembala Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta D.H. Manurung, kita akan mendengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Saudari Mawar dan Levina. Kami persilahkan kepada Saudari Mawar dan Levina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini kami akan menyanyikan sebuah lagu pujian, Wonderful Merciful Savior. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a man could rescue the sons of men? Oh, you rescue the sons of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit will love to embrace. You are our heart and our mind, hopelessly lost and me. Oh, nothing lost alone. You are the one that we pray. You are the one we adore. You give the healing and grace. Heart always hunger for. Oh, heart always hunger for. Almighty, infinite power, faithfully loving your love. You reign on weakness, you bind us, falling before your throne. Oh, falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and rest, Lord. Heart always hunger for. Oh, heart always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. And always hunger for. Oh, heart always hunger for. Oh, heart always hunger for. Wonderful, merciful Savior. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Mawar dan juga Saudari Levina yang sudah menyampaikan lagu pujian untuk kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta D.H. Manurung. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Manurung. Baik, selamat malam untuk kita semua dan semua para pendengar pada malam hari ini. Selamat malam. Semoga berkat Tuhan boleh menjadi milik kita sementara kita berbakti melalui Zoom. Amin.
Pada malam hari ini saya mendapat satu tugas yang berjudul janji kehidupan. Ya, janji kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Itu adalah satu janji yang telah diberikan Tuhan kepada hambanya tempo dulu, yaitu kepada Ishak, Ibrahim, dan lain sebagainya. Untuk itu kita mencari pendukung ayatnya dulu di dalam Kejadian 22 ayat 7. Istri saya akan membaca Kejadian 22 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saya pikir masing-masing kita sudah tahu mengenai ini, ya. Jadi pada waktu itu ya Ishak sebagai anak adalah anak penurut, ya, anak penurut. Pada Bukit Moria dikatakan di sini sudah lengkap semua, sudah ada kayu, di mana dombanya. Tapi bapaknya pun tidak bisa menunjukkan, hanya dia mengatakan percaya saja Tuhan akan mengadakannya. Kita coba kembali membaca Kejadian 26 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kejadian 26. Ya, 26 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, itu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Baik, itulah cerita daripada bangsa Israel. Seumpamanya itu tidak terjadi, kira-kira apa yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi oleh karena dia yakin apa janji Tuhan, maka semua dilaksanakan. Ayat yang terakhir kita coba dulu, Kejadian 8 ayat yang ke-13. Kejadian 28 ayat yang ke-13. "Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Nah, itu adalah merupakan satu janji kepada keluarga ini. Dan janji itu pun ditepati oleh Tuhan kepada mereka, sehingga banyaklah bangsa Israel hingga pada sekarang ini. Sang pemberi kehidupan akan mengumpulkan miliknya yang telah dibeli pada kebangkitan yang pertama. Dan pada saat kemenangan itu, ketika sangkakala terakhir akan berbunyi dan pasukan yang besar akan mendapat kemenangan yang kekal.
Setiap orang kudus yang telah tidur akan disimpan dengan aman dan akan dijaga seperti permata berharga, dan nama-nama mereka dikenal oleh Allah. Dengan kuasa juru selamat yang berdiam di dalam mereka, sesaat mereka hidup, dan karena mereka mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, mereka dibawa keluar dari kematian. Di dalam Maranatha halaman 300. Sungguh suatu kebenaran yang luar biasa. Ya. Allah sumber dari semua kehidupan, bersedia memberikan kepada semua orang yang percaya kuasa untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih, kesetiaan, dan kebenaran di dalam surga. Tetapi tidak hanya itu, Dia juga dengan senang hati memberikan kehidupan kekal kepada umatnya agar mereka tetap hidup bersamanya selamanya di dalam keselamatan dan di dalam kesehatan, sebagaimana sukacita dan harmoni yang sempurna. Pujilah Dia sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah Anda memiliki kehidupan yang diberikan, kehidupan yang diubah, dan kehidupan yang melimpah, yang bersedia bagi Anda di dalam Yesus? Apakah Anda menantikan hari kebangkitan, ketika semua orang yang percaya akan diterima tubuh kekal untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah kita yang paling berharga dan yang kekasih? Yang merupakan satu pertanyaan ialah, apakah kehidupan Anda sudah diubah? Kalau kita lihat masalah-masalah yang terjadi sekarang ini, sudah waktunya kita punya kehidupan, sudah harus diubah. Baik, ada satu cerita, seorang ibu yang penuh waktu dan 3 anak lelaki, seorang belajar dan bekerja penuh waktu. Dan saya sangat aktif di dalam pelayanan di gereja kami. Meskipun ada tantangan besar pada waktu dan kekuatan saya, Tuhan selalu menyertai saya. Kami telah melakukan program berdoa 100 hari, berdoa secara individual bersama anak-anak, orang muda dan orang-orang dewasa setiap hari. Orang-orang muda sangat aktif untuk berdoa dan mengajukan pertanyaan. Terlepas dari kebutuhan keuangan untuk sekolah, saya dapat memuji Tuhan karena Tuhan mengajar saya begitu banyak dan memberikan saya begitu banyak selama masa pandemi ini. Saya menikmati melakukan pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan, saya merasa bahwa saya dilindungi. Oleh karena itu,